Selamat siang teman-teman sekalian, kami akan mempresentasikan tentang Echinodermata. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jongke Mortu Samoset. Saya Brandina Semulun. Saya Giovanni Simarmata. Saya Maria Mangguru. Saya Tatia Hia. Kami berasal dari kelas 10 PMIPA Unggulan 2. Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echino yang berarti landak, derma yang berarti kulit. Echinodermata adalah kelompok hewan berkulit duri, tripoplastik, dan selomata. Cara hidup dan habitat Echinodermata. Sebuah Echinodermata hidup di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter. Echinodermata hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme sebagai hewan tempat berlindung bagi hewan lain. Echinodermata merupakan karnivor. Ciri-ciri tubuh Echinodermata. Ukuran tubuh Echinodermata bervariasi dengan diameter 1-36 cm. Ada Echinodermata yang berbentuk seperti bintang, bulat seperti bola, pipih, bundar, bulat memanjang, atau seperti tumbuhan. Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh tersusun dalam sumbu oral aboral. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional, ectoderm, mesoderm, dan endoderm, dan mempunyai rongga tubuh atau selom yang sempurna, atau disebut dengan tripoplastik selomata. Selom dibatasi oleh peritoneum bersila. Selom berisi cairan yang banyak mengandung sel amoebosit. Selom bersatu dengan kaki ambulkral. Mulut terdapat di sisi ventral dan anus di sisi dorsal. Hewan ini memiliki endoskeleton dari osikel berkaput. Mempunyai sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Tidak memiliki sistem ekkrasi, perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Struktur dan fungsi tubuh Echinodermata. Tubuh Echinodermata tampak kasar dengan adanya tonjolan kerangka atau duri. Hewan ini memiliki kulit yang tipis untuk menutupi rangka mesodermal. Tubuh terbagi menjadi 5 simetris, terdiri atas daerah ambulakral. B. Struktur dan fungsi tubuh Echinodermata. Tubuh Echinodermata tampak kasar dengan adanya tonjolan kerangka atau duri. Hewan ini memiliki kulit yang tipis untuk menutupi rangka mesodermal. Tubuh terbagi atas 5 simetris, terdiri atas daerah ambulakral atau penjulur kaki tabung dan daerah interabulakral. Struktur dan fungsi tubuh Echinodermata. Tubuh Echinodermata tampak kasar dengan adanya tonjolan kerangka atau duri. Hewan ini memiliki kulit yang tipis untuk menutupi rangka mesodermal. Tubuh terbagi menjadi 5 simetris, terdiri atas daerah ambulakral atau penjuluran kaki tabung dan daerah interambulakral atau tidak ada kaki tabung. Echinodermata memiliki sistem pembuluh air atau sistem ambulakral pada rongga tubuhnya untuk menggerakkan kaki tabung. Kaki tabung berfungsi untuk merayap, berpegangan pada substrat, memegang mangsa, dan bernapas atau pertukaran O2 dan CO2. Air laut masuk dan keluar melalui madreporit. Ampula berkontraksi untuk mengatur volume air di dalam kaki tabung, yang berarti mengatur pergerakan kaki tabung. Echinodermata memiliki sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mulut terletak di bagian permukaan oral, sedangkan anus pada pembagian aboral. Rongga tubuh berisi cairan getah bening yang mengandung sel ameboid yang berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan tempat pertukaran gas. Echinodermata bernapas dengan insang kulit. Sistem saraf berupa cincin saraf terbentuk segi 5 yang terletak di sekitar mulut. Dalam sistem saraf tersebut, setiap sudut cincin saraf berhubungan dengan saraf-saraf radial pada setiap lengan. Cara reproduksi Echinodermata. Reproduksi secara aseksual dengan pembelahan pisin, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin pusat atau piringan kecil dari pusar tubuh. Kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisah akan melakukan regenerasi melalui individu yang lengkap. Pembuahan terjadi secara eksternal atau yaitu reproduksi seksual yang akan menghasilkan larva berbentuk simetris bilateral. Kemudian larva tersebut turun ke substrat dan bermetamorfosis menjadi individu yang berbentuk simetris radial.
4. Klarifikasi Echinodermata. Yang pertama, A. Asteroidea. Asteroidea dikenal bintang laut karena memiliki bentuk rubuh seperti bintang Pentamer dengan 5 buah lengan. Ada pula yang memiliki lengan berjumlah kelipatan 5. Pada umumnya, tubuh asteroidea berdiameter 10-20 cm. Asteroidea terkecil berdiameter 1 cm, sedangkan yang terbesar berdiameter 100 cm. Pada permukaan tubuh asteroidea terdapat duri-duri, papula, insang kulit, dan padioselaria. Epidermis memiliki sel kelenjar lendir yang menghasilkan lendir untuk melindungi tubuh. Mulut terletak di pusat pision oral, sedangkan anus terletak di pusat pision oral yang berdekatan dengan madreporit. Pada setiap ujung lengan terdapat rantekal berbintik pigmen merah. Sistem pencernaan lengkap mulai dari mulut hingga anus. Bintang laut merupakan karnivor yang memakan hewan invertebrata lain dan bangkai. Secara aseksual, yaitu dengan pembelahan visi yang diawali dengan penyekatan tubuh pada bagian visi pusar, kemudian tiap bagian tubuh memisah dan beregenerasi menjadi individu yang lengkap. Reproduksi secara seksual terjadi melalui pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi secara eksternal dan menghasilkan blastula berbentuk simetri bilateral yang dapat berenang bebas. Contoh asteroidea antara lain Luidia atau hampir punah, yang kedua Asteria sphebosi, Lynchia, dan Asteripecata. B. Ophiuredea. Ophiuredea atau bahasa Yunani Ophia yang sama dengan ular adalah Echinodermata yang berbentuk bintang dengan pisin pusat kecil 1-3 cm dan memiliki 5 lengan yang panjang dan lasing yang terkadang bercabang-cabang. Ophiuredea disebut dengan bintang mengular. Kaki tabung pada Ophiuredea tidak memiliki ampala dan alat pengisap. Pada malam hari, Ophiuredea mencari makanan berupa hewan kecil yang hidup ataupun yang mati. Lengan Ophiuredea rapuh dan mudah putus. Terapi akan segera ditumbuh dengan baru. Alat reproduksi yang bersifat gonokoris dan pembuahan terjadi secara eksternal menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral yang berenang bebas. Ada pula Ophiuredea yang memiliki kantung pengeraman sehingga larva tidak berenang bebas. Contoh Ophiuredea antara lain Ophiotryx fragilis, Ophiomyxa, dan Gorgonopteris. C. Echinoidea. Echinoidea dikenal dengan sebutan bulu babi atau dolar pasir. Echinoidea tidak memiliki lengan namun mempunyai duri-duri yang dapat digerakkan. Echinoidea memiliki 2 macam duri, yaitu duri panjang dan duri pendek. Pada spesies tertentu, duri mengandung racun untuk pertahanan diri, misalnya pada Autenoosoma. Echinoidea memakan ganggang hewan-hewan kecil, bangkai, dan sisa-sisa bahan organik. Echinoidea bereproduksi secara generatif dan bersifat diesis atau alat kelamin gonocrosis. Pembuahan sel telur oleh Echinoidea sperma terjadi secara eksternal dan menghasilkan larva Echinopluteus dan berbentuk simetri bilateral. Larva kemudian turun ke substrat dan bermetamorfosis menjadi anak Echinoidea yang berbentuk simetri bilateral. Spesies Echinoidea yang identifikasi antara lain sebagai berikut. 1. Bulu babi, misalnya Chidaris dan Diadema. 2. Bulu babi jantung yang memiliki tubuh berbentuk oval agak panjang, misalnya Spatangus, Neoma ventriosa, dan Echinocardium flavensis. 3. Dolar pasir yang memiliki tubuh pipi dan bundar, misalnya Clypeaster dan Fibularia. D. Crinoidea. Crinoidea dikenal sebagai lili laut karena bentuk buahnya bertangkai mirip bunga lili. Ada juga Crinoidea yang tidak bertangkai, disebut bintang bulu. Pada umumnya, Crinoidea berwarna merah ungu
Crinoidea hidup di daerah pasang surut hingga kedalaman 4.000 meter. Lili laut hidup di laut yang dalam, sedangkan bintang bulu hidup di laut dangkal. Tubuh Crinoidea terdiri atas kelompok calyx berbentuk mangkuk kecil dari perat-perat kapur dan 5 buah lengan yang bagian pangkalnya bercabang, sehingga tampak berjumlah 10 lengan atau lebih. Reproduksi Crinoidea terjadi secara seksual dan bersifat hipokoris. Pembuahan terjadi secara eksternal dan telur diletakkan pada pinula atau cabang-cabang kecil pada lengan. Telur menetas menjadi larva Vitellaria yang tidak membutuhkan makanan dan berenang bebas. Selanjutnya, larva melekat pada substrat, metamorfosis menjadi larva pentacrinoid yang bertangkai dan tubuh menjadi dewasa. Contoh lili laut Prilocrinus pinnatus dan bulu babi Asedon bifida dan Alpedon lovoni. Yaitu Holotroidea. Holotroidea dikenal sebagai mentimun laut. Tubuh Holotroidea berbentuk silindris, bulat memanjang, berukuran sekitar 15-35 cm. Holotroidea membenamkan dirinya ke pasir sehingga yang tampak hanya bagian posteriornya. Holotroidea aktif mencari makanan pada malam hari. Makanan berupa plankton dan sisa-sisa bahan organik. Mulut dikelilingi tentakel berjumlah 10-30 buah mulut, maupun tentakel dapat ditarik ke dalam dinding tubuh jika Holotroidea terganggu. Holotroidea memiliki peredaran darah hemal yang terdiri atas sebuah sinus cincin hemal dan sinus radial hemal yang sejajar dengan saluran cincin dan saluran radial sistem pembuluh air. Holotroidea tidak mempunyai jantung. Holotroidea menghindari mangsanya dengan cara eviscerasi, yaitu aurotomi atau sobekan dan pelepasan pohon pernapasan usus dan gonadnya melalui kloaka. Kemudian dapat diregenerasi dalam beberapa hari oleh sel-sel di bagian tubuhnya. Hubungan komensalisme yang unik terjadi antara ikan karapus dan mentimun. Hubungan komensalisme yang unik terjadi antara ikan karapus dan mentimun laut di daerah tropis. Ikan karapus selamanya tinggal di kloaka mentimun laut dan hanya keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Holotroidea berreproduksi secara seksual, bersifat gonotropis dan hermafrodit, dan pembuahan terjadi secara eksternal. Ada Holotroidea yang mengerami telurnya. Menetas sehingga menjadi larva yang berenang bebas, kemudian bermetamorfosis dan turun sebagai substrat menjadi mentimun laut muda. 5. Peranan Echinodermata dalam kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan: yang pertama, bulu babi dapat diambil lunasnya untuk dikonsumsi. Yang kedua, Holotroidea atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Yang ketiga, mentimun laut dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan gel ligamen. Yang keempat, Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Peranan yang dapat merugikan pembudayaan tiram mutiara dan kerang laut, karena Echinodermata merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Yang kedua, bulu babi dan landak laut bisa sangat merugikan bagi para turis yang ingin menikmati olahraga air, karena dari bulunya sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, beberapa jenis binatang laut ada yang memakan karang sehingga banyak yang mati.
Yang keempat, selain ini masih banyak manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari hewan-hewan yang termasuk dalam film Echinodermata bagi kehidupan manusia maupun ekosistem laut. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika mungkin ada yang kurang lengkap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.